Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ashari Sahri. Ya, kali ini saya akan bahas tentang seri pemberdayaan diri. Adapun tema yang saya angkat pada video kali ini yakni tentang kesadaran diri. Sering kita mendengar tentang kesadaran diri. Sebenarnya pertanyaannya, apakah kesadaran diri itu? Kesadaran diri itu adalah keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri secara tepat. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika ia mampu memahami apa yang sedang dirasakan. Yang sedang dirasakan misalnya sedih, senang, bahagia, dan lain-lain. Terus mampu kritis terhadap informasi mengenai dirinya. Kritis informasi sini baik informasi positif maupun informasi negatif tentang dirinya, dan ia sadar akan dirinya secara nyata. Kesadaran diri ini memiliki level atau tingkatan-tingkatan. Level pertama atau tingkatan pertama, merasa diri adalah korban. Di tahap pertama ini, seseorang menganggap bahwa ia adalah korban dari skenario kehidupan. Ia merasa orang lain, masyarakat, pemerintah, dan orang-orang jahat dalam bentuk apapun telah mengambil apa-apa dari dirinya. Ia juga merasa tidak memiliki andil sama sekali dalam setiap kejadian kehidupannya. Ia beranggapan hanya menjalankan rencana yang telah dibuat oleh Allah. Sehingga jika kehidupannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, maka ia tidak segan untuk menggerutu, mengeluh, memprotes, dan berkumpul dalam kelompok dan mengadakan perlawanan. Dan yang tingkatan yang paling parah adalah sampai ada yang menyalahkan Allah atas keadaan hidupnya. Di level kedua atau tingkatan kedua, ada peran diri dalam setiap kejadian. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa ia berperan di segala kejadian dalam hidupnya. Pada fase ini, seseorang lebih merasa bertanggung jawab dalam kehidupannya, karena ia paham bahwa ia terlibat dalam proses realita kehidupannya. Ia menyadari niat dan kekuatan yang dimilikinya, lalu merencanakan apa yang diinginkan, mengambil tindakan, dan berusaha untuk mencapainya. Setelahnya, mulailah ia mengalami beberapa keajaiban. Namun di sini terkadang muncul rasa sombong dan kemelekatan yang kuat akan hasilnya. Misalnya ketika sukses, ia beranggapan itu semua hasil dari kerja keras dan pengorbanannya untuk mencapai kesuksesan. Di level ketiga atau di level puncak, semua adalah kehendaknya. Di tahap ketiga ini, seseorang mulai menyadari kemampuan manusia itu memiliki keterbatasan. Ia mulai merasa tidak dapat mengendalikan segalanya, dan mulai menyadari bahwa ada kekuasaan mutlak dari Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Dan hanya ketika ia tunduk dan berserah diri padanya, maka lenyaplah nafsu atau ego yang melebur menjadi satu dalam kehendak ilahi, sehingga menghasilkan keajaiban-keajaiban. Ia mulai melepaskan
kemelekatan, memasrahkan dan memperbaiki hubungan dengan Sang Ilahi. Ia menyadari hal terbesar yang dapat dilakukan adalah menerima setiap momen-momen yang terjadi di dalam hidupnya. Pada tahap ini juga keajaiban terjadi, dan terjadinya itu secara terus-menerus, sehingga membuat ia takjub dan senantiasa mensyukurinya, menyadari bahwa segala yang terjadi itu atas kehendak yang maha kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita sulit untuk mewujudkan segala impian dan keinginan menjadi realita? Kita sulit untuk mewujudkan segala impian dan keinginan menjadi realita karena ada hijab penghalang. Penghalang ini berupa nafsu dan ego, bahwa diri ini mampu untuk mencipta, mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan, dan cenderung selalu berusaha mencari solusi tanpa pernah melibatkan Sang Ilahi. Hal itulah yang seringkali menjadi penghalangnya kita untuk mencapai impian tersebut. Demikianlah pemaparan singkat dari video saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya.